Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nama saya Tiara Ayu. Saya guru pembimbing dari SDN Rancagede, perwakilan dari Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang telah saya baca dengan menggunakan teknik AIH. Judul buku yang saya baca adalah Mutiara yang Kagungam. Buku karya Yohana Dianika dan Eros Rosita. Buku ini memiliki jumlah 101 halaman, diterbitkan pada tahun 2018 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun alasan saya memilih buku ini adalah saya tertarik dengan judul bacaan Mutiara yang Kagungam. Judul buku ini memiliki arti yang sangat bermakna bahwa setiap hidup harus memiliki mutiara atau suatu yang berharga dalam kehidupan. Buku ini mengisahkan tentang Bella. Bella adalah seorang siswi SMP yang terpaksa pindah ke Madiun bersama ayahnya setelah ibunya meninggal dunia. Bella sangat membenci ayahnya karena ia terpaksa meninggalkan Bandung yang memiliki sejuta kenangan bersama ibunya. Kekesalan Bella terhadap ayahnya memuncak karena ayahnya berhenti dari pekerjaannya, yaitu sebagai penerjemah, dan lebih memilih mengelola sebuah sanggar seni yang sudah kuno. Ayahnya berusaha menghidupkan dongkrek meski kini zaman sudah modern. Berbeda dengan Bella, Bella sama sekali tidak menyukai dongkrek. Mendengar kata dongkrek saja membuat Bella kesal. Sanggar milik ayahnya kedatangan seorang pemuda berkebangsaan Jepang. Ia bernama Kazuma. Kazuma rela terbang jauh dari Jepang ke Indonesia hanya untuk mempelajari tentang dongkrek di sanggar Jatiluhur milik ayah Bella. Ia akan mempelajari dongkrek di sanggar selama 1 bulan. Mengetahui hal itu, Bella hanya terdiam kaku. Bella heran mengapa orang asing ingin belajar budaya kuno. Suatu hari, Bella mendapatkan tugas untuk membuat sebuah karya dari bahan clay. Sesegera mungkin ia bergegas pulang. Saat di rumah, Bella hendak pergi untuk membeli clay, namun ayah Bella berkata bahwa clay ada di sanggar. Bella juga bisa meminta bantuan kepada Kazuma untuk membuat karya dari clay, karena Kazuma adalah mahasiswa seni rupa. Bella pun goyah dengan tawaran dari ayahnya. Kazuma mengajak Bella untuk membuat clay di sanggar. Pada saat itu untuk pertama kalinya ia menginjakkan kakinya di sanggar Jatiluhur milik ayahnya. Bella menginginkan clay yang dibuatnya ingin bersimbolis Jepang. Namun menurut Kazuma banyak simbolis dari Indonesia yang dapat dijadikan karya. Dengan jari lentiknya, Kazuma pun mulai mengarahkan Bella untuk merancang kerangka-kerangka itu. Setelah hampir selesai, Bella menyadari clay yang dibuat bersama Kazuma adalah topeng karakter yang ada dalam pertunjukan dongkrek. Sontak saja Bella kesal dan marah. Emosinya bersatu. Ia benar-benar tidak menyukai tentang dongkrek. Bella berlari ke rumah sambil menangis. Melihat hal itu, Kazuma mencari ayah dan menceritakan kepada ayah. Mendengar hal tersebut, ayah menceritakan kepada Kazuma bahwa Bella tidak menyukai tentang dongkrek. Kazuma pun segera pergi ke rumah dengan segera meminta maaf kepada Bella. Dikarenakan persediaan clay di sanggar sudah habis, ayah segera menuju rumah rekannya untuk mengambil clay. Namun Mbok Sirah mendapatkan kabar yang tidak baik. Ayah Bella mengalami kecelakaan motor. Ayah Bella dibawa ke rumah sakit, kemudian disusul oleh Bella, Kazuma, dan Mbok Sirah. Saat ini ayah dalam keadaan koma. Mendengar ayah Bella koma, orang-orang sanggar segera datang ke rumah sakit. Ada raut kebingungan di antara mereka, akan tetapi Bella tidak menghiraukan karena ia masih dalam keadaan bersedih. Bella, Kazuma, dan Mbak Ranti kembali ke rumah, sementara ayah Bella dijaga oleh Mbok Sirah. Sesampainya di rumah, Bella merasa ada yang tidak biasa pada malam itu. Seketika ia merindukan instrumen dongkrek yang biasa dimainkan oleh ayahnya. Ia keluar dari rumah menuju teras. Kazuma pun menghampiri Bella. Di teras rumah, Kazuma bergumam, manusia itu harus mempunyai mutiara yang digenggam. Mendengar kata tersebut sontak saja membuat Bella terkejut. Kazuma berkata bahwa kalimat tersebut ia dapatkan dari gurunya, Yuriko Sensei. Ya, Yuriko adalah ibu dari Bella.
Kazuma menceritakan banyak hal tentang ibunya kepada Bella. Ibu Bella benar-benar mencintai Indonesia. Ibu Bella sangat mencintai kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satu yang membuat Bella tidak percaya adalah Ibu Bella sangat mencintai budaya dongkrek. Penjelasan Kazuma bukannya membuat Bella tenang, tetapi membuatnya semakin merasa bersalah. Dan itu semakin memeras perasaannya. Untuk mewujudkan keinginan ayahnya, ia akan tampil di Jepang membawakan budaya dongkrek bersama Sanggar Jatiluhur. Hari-hari Bella dipenuhi dengan pulang pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya yang masih koma. Berlatih bersama yang lain di Sanggar Jatiluhur serta mempersiapkan ujian nasional. Tibalah saatnya peringatan kerjasama Indonesia-Jepang dimulai. Bella, Kazuma, dan orang-orang sanggar memainkan dongkrek di hadapan tamu undangan. Riuh gemuruh dan tepukan tangan dari tamu undangan membuat acara itu semakin ramai. Bella sangat bangga dapat menampilkan dongkrek Jatiluhur milik ayahnya. Setelah selesai penampilan dongkrek, Bella menerima telepon dari ayahnya. Ayahnya sudah siuman. Bella mengingat apa yang dikatakan ibunya, bahwa dia harus mempunyai mutiara yang digenggam ketika hidup. Saat ini pun Bella harus meneruskan perjuangan yang sudah dirintis ayahnya sampai sejauh ini. Bella sudah menemukan mutiaranya, yaitu melahirkan dongkrek di tanah orang lain, membawa dongkrek terbang hingga ke negeri Sakura. Bagi Bella, perjuangan ayahnya yang merupakan perwujudan dari impian mama dan mutiara adalah mutiara yang harus digenggamnya. Hikmah dari buku bacaan Mutiara yang Kau Genggam adalah kita sebagai pembaca diberikan pemahaman tentang menjaga dan melaksanakan kebudayaan di tengah kondisi masyarakat pada kini. Orang-orang senang mempelajari budaya barat daripada budaya bangsa sendiri. Kita harus bangga berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, khususnya daerah sendiri, karena kebudayaan yang kita miliki merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.